kapsula yang ada di Luwus ya. Jadi sekarang kita akan lihat di dalam ada apa saja. Ayo. Anak-anak grade 7 sampai grade 9, hari ini Miss Ana sudah ditemani oleh Bapak Wayan Sunata. Silakan Bapak bisa perkenalkan diri dengan Ibu Sri Utami. Bapak dipersilahkan. Selamat siang anak-anak, dimanapun kalian berada dalam masa pandemi COVID ini. Kita sedang berada bersama Miss Ana, gurunya yang milenial. Hari ini kita ada di kebun benih Luwus, berada di Tabanan di Jalan Raya Batu Didi Singaraja. Kita berharap di sini ada lewat kebun Ibu Sri Utami. Jadi kami harap ini adalah kebun lebih menyediakan awal untuk bagaimana bisa kita mengkonsumsi pangan di atas piringnya adik-adik. Bila demikian, Mbak. Baik anak-anak, sekarang Miss Ana akan ajak anak-anak berkeliling di kebun ini. Jadi anak-anak terus pantengin HP anak-anak ya. Waduh, panas sekali loh. Miss Ana sampai di mana ini? Waduh, Bapak, kita sampai di mana ini, Bapak? Kita sedang berada di kebun perbanyakkan benih durian. Jadi tempat durian nanti baik seperti itu. Pertamanya kita tanam batang bawahnya dan kita tempel dengan varietas yang kita inginkan. Kalau mau durian kane, mau otong, kadang-kadang tangking, baru kita tempel di sini. Kita gabung seperti di sini. Ini ya. Kita tempel di sini. Oh, ditempel sudah Bapak ya. Ini tempelannya. Jadi itu yang akan kita pelihara. Jadi itu yang akan kita jadi besar. Karena batang buahnya kuat. Oh, Batang atasnya yang enak. oh, ditempel seperti ini Ya. ya. Nah, ternyata durian awalnya kecil begini ya, tiba-tiba jadi segede itu. Miss Ana tidak tahu kalau awalnya kayak begini ya. Jadi anak-anak sekarang sudah tahu bagaimana proses pembibitan dari durian itu sendiri, yang durian yang dikatai sebagai buah yang paling enak ya. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan selanjutnya. Di tempat yang panas, sekarang ada di tempat yang sejuk. Nah, Miss Ana sudah ada di bawah pohon durian yang biasa kita kenal pohon yang tinggi, ternyata ada yang pendek juga ya. Bapak bisa jelaskan duriannya ini gimana? Ini adalah durian varietas otong. Jadi yang hijau yang besar, yang dagingnya kuning, enak. Ini bunganya sudah mekar, tapi benar bunga durian bukan mekarnya, penyerbukannya malam dia. Jadi kalau malam-malam udah tahu dia dapat harum sekali untuk menarik pelanggan. Setelah jadi ini akan menjadi calon buah seperti ini. Ya, nanti setelah gede dia bisa menjadi 5 kilo sampai 6 kilo. Wow, gede banget ternyata. Ya, dan cukup mahal, harganya 30.000 per kilo 30.000 per di kilo. petani. Belum lagi sampai di Pasar. iya. Oke, kita lanjut lagi ya ke tempat selanjutnya. Kita ada di mana sekarang? Ayo, ini ada kebun apa ya? Katanya ini adalah kebun kacang panjang. Biar lebih jelasnya, Pak bisa menjelaskan ya. Ini adalah kebun kacang panjang. Yang panjang itu bukan karena pohonnya, tapi karena buahnya yang panjang. Kacang Nah, panjang. sebutkan kacang panjang. Jadi adik-adik, tapi salah satu sayur kita harus makan, pastinya kacang panjang. Kecuali kan kelawar juga ya. Oh, enak. Kelawar kacang panjang, jadi bisa di macam-macam. Jadi tanamnya seperti ini. Jadi dia hidup di alam yang terbuka. Harus pakai lanjaran. Kalau di rumah juga ditanam seperti ini kan enak juga. Bisa jadi dilihat sebagai taman. Jadi emang tumbuhnya kacang panjang itu menjalar. Menjalar melilit ya. Melilit. Berarti harus dikasih Ada sayurnya. lanjaran. Oh. Ya, ternyata kacang panjang hidupnya menjalar ya. Jadi batangnya dia menjalar dan harus ada penyangganya juga. Ya, kita lanjut lagi ya ke tempat yang lain.
sekali ada buah-buahan, bahkan ada tanaman obat di sini. Banyak. Ini lihat sederhana, ini satu limo nih, talas Jepang. Oh, talas Jepang. Saya kira ini biasa-biasa aja talasnya, ternyata ada manfaatnya. Iya, ini tanaman yang banyak kolagennya, anti aging. Oh, anti aging dulu. Iya, tanaman anti Ya, aging. ya, awet muda. Muda, tapi yang udah tua awet tua. Oh ya ampun. Jadi gitu. Jadi ini biasanya memang California. Biasanya enak pakai teh itu, Pak. Iya. Di pasar harganya 50.000. Oh, emang mahal. Jadi Ini lemon California ya, mahal ini anak-anak ya. sudah bersama. Jadi nanti kalau tamat tidak harus jadi pegawai atau jadi petani swadaya, pasti saya juga. Iya. Oke, sekarang misalnya sudah ada di tempat pembuatan benih jeruk. Jadi jeruk itu buat apa namanya? Dihasilkan dari benih-benih ini ya. Jadi sekarang anak-anak akan melihat bagaimana proses dari pembenihan dari buah jeruk. Ya anak-anak, jadi untuk bisa menyajikan jeruk yang enak di atas meja, yang dikupas, warnanya indah dan rasanya manis, kita harus proses dari penanaman dulu. Jadi untuk menanam itu harus disiapkan benih yang benar. Jadi hari ini kita sedang nempel, menggabungkan dua sifat baik, yaitu antara batang bawahnya yang kuat, akarnya yang bagus, dengan batang atas yang rasanya enak. Jadi kita gabungkan, tempel, dibuka nanti. Setelah itu kita tumbuh, baru ada seperti di sebelah kiri ini. Jadi yang terjadi di sebelah kiri itu yang kita siap tanam nanti. Jadi jangan tahu jeruk di atas meja, tapi harus tahu prosesnya. Bagaimana petani kita berbudaya mulai dari benih sampai menanam. Oh, ternyata panjang sekali ya, dari mulai pembenihan kemudian sampai bisa dimakan jeruk itu sendiri, ternyata prosesnya panjang juga ya. Jadi anak-anak bisa lihat bagaimana proses pembibitan dari buah jeruk itu sendiri. Apa ini? Astaga, ini buah pisang ya, besar sekali buahnya. Waduh, kira-kira ini buah pisang apa ini, Pak? Ini adalah pisang hijau jenis Cavendish. Kita tanam pertamanya waktu masih kecil, kita bungkus agar terhindar dari penyakit sehingga bisa pisangnya lebih mulus. Ini kita sisakan sekitar 8 sampai 10 pisir. Tidak perlu panjang, nanti biar ini juga gede gitu ya. Astaga. Jadi pisang seperti ini cara nanamnya. Tanamnya benar, anaknya jangan terlalu banyak, nanti capek dia anak terlalu banyak. Ternyata pohonnya nggak terlalu tinggi, Pak ya. Dan Tapi tidak boleh anaknya lebih dari 2. oh, gitu ya. Jadi seperti itu. Oh, jadi buahnya banyak sekali. Padahal batangnya kecil. Dia bawa buah yang banyak sekali. Ini kita pisang pilih emang. Cavendish yang sering anak-anak konsumsi ya, bukan buah pisang yang biasa. Jadi buah pisang Cavendish ya. Wow. Sudah ada di sekitaran jamur ya, jadi anak-anak bisa melihat berbagai jamur di sini. Biar lebih jelasnya nanti Bapak saya akan menjelaskan. Silakan Bapak. Oke, kita sekarang berada di namanya kubung jamur ya, rumah jamur kalau saya sebut dengan kubung jamur, terbuat dari yang penting tidak kena sinar matahari, udara juga bisa masuk, kelembabnya terjaga. Biasanya kita siram di bawahnya.
Nah, tadi kita lihat di tempat penumbuhan miselium, jadi kalau semua dia akan tumbuh seperti ini teporannya. Nanti akan membesar seperti yang di belakangnya Mbak ini. Ini nanti akan menjadi ini. Mungkin berapa hari atau besok sudah bisa dipanen. Nanti ini yang kita masak. Ini jamur apa namanya? Ini Pak? jamur tiram putih. Jamur tiram putih ya. Ya. Hanya ada jamur tiram putih tadi. Ada di sini jamur tiram putih aja kita buat sama jamur kuping, tapi jamur kupingnya belum tumbuh. Oh, jamur kupingnya belum tumbuh. Jamur patkai. Jamur patkai. Jadi ini ada jamur tiram ya. Jadi ini nunggu pertumbuhannya berapa hari, Pak? Biasanya kalau sudah penuh miseliumnya, ditore dibuka ini 1 minggu sudah keluar. 1 minggu berarti pertumbuhannya ya. Kita bisa berharap 30% dari mediasi bisa menjadi jamur sekitar 300 gram per backlog. Ini berat backlognya sekitar 1 kilo. 1 kilo? Ya, beratnya ini. Beratnya 1 kilo ya. 30% bisa berubah jadi jamur. Jadi sisanya kita pakai pupuk. Sisanya bisa dipakai pupuk. Iya, bekas-bekasnya mungkin. Ternyata hasil media tanam yang tadi ya Pak ya, nanti dijadikan pupuk. Kalau sudah jamur ini bisa siap ditanam. Jadi hasilnya bekasnya itu bisa dijadikan pupuk. Limbahnya. Ya limbahnya bisa jadi pupuk. Jadi semua ramah lingkungan ya. Jadi tidak ada yang terbuang percuma. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Berjalan-jalan keliling di luar lapangan ya, dan sekarang Miss Ana akan ajak ke laboratorium untuk pembiakannya bagaimana. Miss Ana sudah ada di laboratorium pembiakan anggrek. Oke adik-adik, kalau pilihannya bertani tidak takut matahari, ada alternatif untuk bertani dalam ruang, tapi kita pakai IT ya, ada teknologinya. Ruang steril. Jadi ini adalah laboratorium tempat membuat benih anggrek. Jadi dulu ini ada anggrek dalam botol, tapi dulu baru kecil ya. Kita tumbuh ya, membesar dikeluarkan. Nanti kita aklimatisasi di ruangan yang lebih terbuka. Ini adalah untuk membuat keindahan, rasa nyaman. Jadi kalau bunga yang indah, senang kita melihatnya, hormon endorfin naik, kita bahagia. Antibodi jadi naik, dan COVID-nya takut datang. Apakah ada media khusus atau dalamnya ada apa? Oh, memang ini ada resepnya. Ada media MDF, jadi ada campuran-campuran, jadi ada zat tumbuh, ada media tumbuhnya. Ada zat untuk menumbuhkan akar, sama ada juga zat untuk menumbuhkan tunas. Ini kan dari kultur dari kami dari selnya yang dibuat kita apabila ingin membuat benih dalam jumlah besar dalam cepat dalam sistem kultur dari. Berarti menggunakan yang namanya sistem kultur jaringan itu ada di HPR Bioteknologi. Ya, kita lanjut ke tempat lagi. Nah, tadi kita sudah berada di laboratorium. Sekarang kita menuju ke lapangan langsung. Namun dalam yang suasana teduh ya. Jadi di sini tempat pembiakan anggreknya ya kelanjutannya. Silahkan Bapak. Jadi adik-adik, setelah tadi kita ada di lab dalam botol, setelah dia cukup, kemudian kita akan pecah, kita tanam menjadi seperti ini, dikomposkan, digabung dulu, kemudian buat, ya tidak goyang-goyang. Kemudian dipelihara akan menjadi lebih besar, seperti ini. Setelah besar, baru kita tinggal tahap pertama, tinggal dari begini. Ini masih medianya kecil, sehingga belum bagus untuk kalau kita pindah. Kemudian kita akan pindah lagi menjadi media yang lebih besar. Ini siap sampai tumbuh nanti bisa sampai berbunga. Jadi adik-adik juga bisa bisnis anggrek. Bisnisnya dari pengusaha mulai dari kecil, kemudian ini sampai berbunga. Jadi ada tahapan tumbuhnya anggrek ya, sampai dia jadi seperti ini berwajah anggreknya. Kalau seperti ini kan anak-anak tidak mengenal ini wajah anggrek. Jadi ternyata anggrek hasilnya seperti ini. Dan anak-anak tahunya sendiri anggrek hasilnya kayak ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah tadi anggrek yang masih kecil ya, anak-anak bisa lihat. Jadi sekarang di sana dan Bapak Wayan sudah ada di depan anggrek
pelihara dia akan jadi sebentar ini, setelah dia remaja lewat dia akan bunganya cantik warna-warni, dia ada di spot, bisa digantung di rumah. Tapi kalau dipisahkan kalau besar juga bisa juga. Ini anggrek yang sudah siapkan. Kalau boleh tahu jenis-jenis anggrek ada apa saja Pak? Umumnya anggrek ini adalah ada anggrek bulan disebut dengan Phalaenopsis dan Dendrobium. Itu yang untuk berbuah karena anggrek yang gede gabung berbanyak karena itu kan untuk hobi ya. Ini kan kadang-kadang kita jual juga pada masyarakat yang tradisinya adalah jenis Dendrobium sama Phalaenopsis. Itu banyak ragamnya. Ini ada bentuk bunganya gini, ada yang pink, ada yang beda-beda ya. Nah, itu tadi perjalanan kita di Balai Benih yang ada di Luwes ya. Dan tadi anak-anak sudah melihat berbagai macam tanaman, bagaimana pembudidayaan tanaman tersebut, mulai dari tanaman anggur, kemudian ada jamur dan sampai ada anggrek juga ya. Miss Ana ucapkan terima kasih pada Bapak Wayan karena waktunya sudah menerima kami dengan baik di sini ya Bapak ya, dan Ibu Sri juga kami ucapkan terima kasih banyak. Silahkan Bapak sampaikan kalimat penutup. Terima kasih Miss Ana atas kunjungannya, anak-anak juga yang pintar. Jadi jangan takut untuk datang ke kebun, di samping mendapatkan sinar matahari membuat kita bagus, vitamin D-nya juga bisa bertani. Tetapi anak-anak harus cerdas, mendapat ilmu biologi, manfaatkan ilmu dasar itu, bahwa karena setiap hari kita masih harus makan, tidak hanya beli kuota aja. Nah, kita masih makan tiap hari, makan nasi, buah, kita juga perlu melihat itu yang indah. Dan kita harus ada tanaman anggrek juga. Saya kira terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan dan rajinlah belajar agar dia anak cerdas di kemudian hari. Terima kasih, selamat siang dari BBI Luwes. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran biologi bersama Miss Ana ya, di pembelajaran proyek selanjutnya. Bye-bye.